Karunia-Nya, alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini seperti biasa kita berkumpul kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita. Apa itu kewajiban kita? Yaitu menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban, ya, yang dimana kalau kita tinggalkan kita dosa. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Jadi menuntut ilmu itu amat diwajibkan bagi kaum muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Sampai dikatakan lagi dalam hadis yang lain, baginda Nabi sabdakan, ehonya kegedean gak ini? Hah? Baik, tapi jelas gak suaranya? Ya. Utlubul ilma walau kana bainaka wa bainahu mahbahrun minan nar. Tuntutlah ilmu itu, carilah ilmu itu. Walau kana bainaka wa bainahu bahrun minan nar, walaupun di antara engkau dan ilmu tersebut terpisah oleh lautan dari api, saking wajibnya gitu. Bahkan dosa yang paling besar nanti di yaumil kiamah itu adalah ditanyanya seorang hamba, dikasih usia, ditanya, usia kau tuh habiskan kemana? Nah itu. Sampai dikatakan lagi di situ, kamu saya berikan usia yang panjang, tapi sama sekali kamu tidak gunakan untuk menuntut ilmu. Perintahan Nabi SAW, kun aliman, kau harus jadi orang alim. Wala au muta'aliman, kalau tak mampu belajar. Pesantren sudah nggak keburu, au mustami'an, seminggu sekali, ya. Wala takun robi'an, jangan engkau menjadi urutan yang keempat. Jadi alim enggak, pesantren tidak, ngaji seminggu sekali apalagi patah lika, hancur. Itu hadis Nabi, ya. Nah itu. Dikecilin enak nih kayaknya nih. Udah lagi kecilin ya Pak. Nah itu. Jadi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat panjang Waalaikumsalam umur. Alhamdulillah ya Pak. Dengan nikmat tersebut kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita ini ya. Alhamdulillah. Semoga kita menjadi hambanya yang selalu bersyukur atas nikmatnya. Sholawat serta salam, nah enak kayak gini nih Pak. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan kepada para sahabat, tabi'in wa tabi'at, dan kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan selalu istiqomah dalam perintahan Allah Subhanahu wa taala, kemudian perintahan Rasulnya yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, perlu kita sebagaimana diberikan akal, pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan haliyah atau hal ihwal kejadian nanti kita di alam akhirat. Nah ini perlu supaya untuk apa? Supaya untuk membuat hati kita ini lembut, supaya kita ini tidak
lalai banget gitu dalam haliah akhirat itu. Maka di sini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memberikan nasihat kepada kita. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang luar biasa. Ya. Sampai dulu pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril. Kata Nabi li Jibril alaihi salam, "Ya Jibril, sifli hasanati Umar." Wahai Jibril, coba terangkan kepadaku tentang kebagusan-kebagusan Umar bin Khattab. Faqala, lalu Jibril berkata, "Lau kanatil biharu midadan wassajaru aqlaman lama hasartuha." Jikalau lautan dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena, lama hasartuha, nggak bakalan saya bisa ngitung kebaikan Umar bin Khattab. Tintanya lautan, yang dari lautan Merak sampai mana lah semuanya itu ya dijadiin tinta tuh. Terus pohon-pohonnya dijadikan pena, itulah mahasor Tuhan. Saya nggak mampu, nggak bisa menghitung akan kebagusannya Umar bin Khattab. Nah, sekarang coba kamu terangkan kepadaku tentang kebaikan atau kebagusan-kebagusannya Abu Bakar. Lalu malaikat Jibril berkata, "Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin." Umar bin Khattab itu satu kebaikan dari kebaikan-kebaikannya Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab model kayak tadi, kata malaikat Jibril, itu satu kebaikan saja dari kebaikan-kebaikannya Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Yang pertama ngimanin percaya malaikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Dan sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu hartanya buat membantu dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nemenin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masya Allah ya, itu hebat, luar biasa ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana menyampaikan, mengumumkan ayat terakhir bahwa Islam ini telah sempurna dan lain sebagainya, Abu Bakar Siddiq itu menangis. Sahabat gembira yang lain. Berarti sudah luar biasa nih perjuangan, sudah selesai. Tapi Abu Bakar Siddiq menangis. Oh, nangis kedengaran oleh sahabat yang lain. Ditanya Abu Bakar Siddiq, "Kenapa engkau Tuan? Orang lain gembira, engkau menangis padahal Islam ini sudah sempurna." Apa kata Abu Bakar Siddiq? Sesuatu yang telah sempurna ini nantinya akan berkurang lagi. Batin Abu Bakar Siddiq luar biasa. Sampai tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi akan wafat. Masya Allah, batin Abu Bakar Siddiq tahu. Masya Allah ya. Nah, ini nasihat untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Mana nasihat kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya? Yaitu ini di Maqalatul Rabi'ah, melanjutkan pengajian yang berikutnya. Yang kemarin Maqalatus Salisa, sekarang Maqalatul Rabi'ah. Adul matu khamsun wasuruju laha khamsun. Kegelapan itu ada 5 perkara, kata Sayyidina Abu Bakar. Wasuruju laha khamsun, dan lampu-lampunya itu memiliki 5
sifat, 5 perkara. Jadi kegelapan itu ada 5 perkara dan lampunya pun ada 5 perkara itu. Suruj jamak daripada siroj atau syiroj ya. Surujun pu'ulun jamak dari wajan pi'alun. Jadi adul matu hamsun wa surujul hasirojun. Jadi kegelapan itu ada 5 perkara, lampu-lampunya memiliki 5 perkara. Mana hubbud dunya dulmatun, hubbud dunya dulmatun wasirajul lahu at-taqwa. Nah hubbud dunya dulmatun wasirajul laha at-taqwa. Jadi hubbud dunya, cinta dunia, dulmatun itu kegelapan. Wasiraju laha at-taqwa, dan lampunya kegelapan itu ialah takwa. Banyak orang yang celaka karena cinta dunianya tinggi. Jangan jauh-jauh zaman Bal'am bin Ba'ura, jangan jauh-jauh pada zaman-zaman yang terdahulu. Para pejabat-pejabat kita yang padahal dunianya udah banyak ya, sudah cukup, punya jabatan pula, karena berhubung cinta dunianya tinggi, masih maling, masih nyuri, masih ngambil hak orang lain, ketangkep. Itu dunia ketawa, ditangkap, ketahuan korupsi. Itu dunia ketawa. Padahal hartanya dia tuh 2 turunan mungkin bakalan habis lah, ya kan? Tetapi keinginannya, wah harus punya barang mewah lagi nih, wah harus punya sedemikian banyak lagi nih uang nih. Nah ini makanya dengan cinta dunia itu menjerumuskan fis subhati, ke dalam halia subhat, kemudian ke dalam halia makruh, summa kemudian fil muharramat, dalam halia-halia yang diharamkan. Sudah tidak peduli halal haram ya. Halal mah sudah enggak diomongin lagi. Tidak peduli yang sifatnya subhat, makruh ataupun haram. Yang penting saya kenyang, yang penting duit kumpul di saya, mau itu duit apa kek atau hak siapa kek, biar orang lain kelaparan tapi saya dapat bagian, biar orang lain kelaparan di mana-mana tapi yang penting keuntungan saya dapatkan. Ketangkep karena hubud dunia, ketawa dunia. Yang ada nama baiknya jatuh ya. Terus yang ada dari jabatannya dia hilang. Terus keluarganya pun juga tidak nyaman. Ya Allah, di dunia prosesnya tuh haliah yang dari hal-hal yang haram, prosesnya sulit, apalagi nanti di alam akhirat. Nah ini hati-hati. Jadi hubud dunia ini mencelakakan ya. Hubud dunia ini mencelakakan sampai dikatakan gelap ya, menggelapkan hati, menggelapkan kita itu ya. Jadi lampu daripada cinta dunia tadi adalah at-taqwa. Maksudnya ihtiraju bi taatillah an uqubatihi, yaitu ihtiraj, menjaga diri dengan melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, an uqubatihi, dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga diri dengan melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, bukan sabda saya, sabda Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu sumber dari setiap kesalahan. Cinta dunia itu sumber dari setiap kesalahan. Anak laporin ibu,
Kan banyak sekarang ya. Anak laporin orang tua. Terusnya lagi dengan saudara saling bunuh, saling tikam. Ya kan? Sampai orang tua pun istilahnya membunuh anaknya dan lain sebagainya. Ini yang lebih parah lagi kan. Kasus-kasus anak ngelaporin orang tuanya demi harta warisan itu tadi. Kan duniawi. Betul tidak? Nah ini makanya kullu khati'ah. Sumber setiap kesalahan cinta dunia. Itu tadi menggelapkan mata padahal ibunya, padahal bapaknya, ya. Dengan hadiah duniawi, ya. Masya Allah, tabarakallah. Adapun punya duniawi mah harus, punya duniawi mah harus, ya. Harus. Ini yang dicela itu cinta dunia. Silahkan punya rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus 100 kah? Mobil pun istilahnya dari yang butut sampai yang bagus kah? Silahkan. Tapi asal jangan meninggalkan tadi akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat di sini ini kebanyakan orang yang sudah dunianya banyak saja itu bawaannya sombong. Gitu Pak, dunia mah ngebawa ke badan tuh sombong ya. Itu. Jadi mentang-mentang punya jabatan, ngomong asal keluar saja dari mulutnya. Padahal ucapannya itu menyinggung ya perasaan orang lain. Gitu. Coba kalau miskin mah gak bakalan berani dia ngomong kayak gitu. Kan begitu ya. Nah ini jadi sumber daripada kesalahan adalah cinta dunia. Rawahul Baihaqi anil Hasanil Basri. Nah Imam Al-Ghazali, ini semua kita ngaji kan kitab tasawuf sebenarnya ini. Qala Al-Ghazali, Imam Ghazali berkata, wa kama anna hubbaha, sebagaimana tadi cintanya dunia adalah rasul kulli khati'ah, sumber setiap kesalahan, maka fabagduha rasul kulli hasanatin. Maka bentuknya, bencinya terhadap dunia itu sumber dari setiap-tiap kebaikan. Tuh, itu berarti balikannya tadi. Jadi kita membencinya duniawi itu sumber dari setiap kebaikan. Artinya membenci duniawi ini adalah jangan sampai menjadikan dunia ini akhir daripada pemikiran kita. Jadikan dunia ini sebagai jembatan kita untuk ke alam akhirat. Contoh, kita mau ke Lampung. Pentingnya ada perahu, pentingnya ada jembatan. Maka jadikan dunia yang kita miliki ini sebagai jembatan. Rumah jadikan jembatan buat ke akhirat. Kendaraan jadikan jembatan buat ke akhirat. Gitu. Karena dunia ini adalah tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tanda bukan untuk berhenti di situ. Tanda itu untuk menunjukkan ke arah tujuan. Contoh, blok B, Mushola Ar-Rahim. Tandanya di sana, bukan berhenti di sana, tapi tanda itu menunjukkan ke arah tujuan, lurus ke sana. Sama duniawi pun ini adalah tanda dari kekuasaan Allah. Bukan kita untuk berhenti natap di sini, tidak. Ini adalah untuk terus jalan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, innaka la tada syai'an ittiqa Allahi azza wa jalla illa a'taka khairan minhu. Innaka sesungguhnya engkau lam tada syai'an, dikala engkau tidak meninggalkan sesuatu perkara karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, illa a'taka khairan minhu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau khairan, yang lebih baik minhu daripada itu. Dikala kita tidak meninggalkan, atau begini bahasa, dikala kita dalam haliyah atau berada
di sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita meninggalkan akan hal yang diharamkan itu elatnya karena takut kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan yang lebih baik daripada itu. Rawahu Imam Ahmad ran Imam Nasyai. Dikala kita bekerja nih di suatu pekerjaan yang haram, mana contoh misalkan di hal-hal yang diharamkan, kerja di diskotik, kerjaannya bikin minuman-minuman yang memabukkan dan lain sebagainya, kerjaannya jualan pel-pel yang diharamkan, itu suatu kerjaan. Tah dikala kita meninggalkan itu pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena takut kepada Allah, nah illa ataka khairan minhu, jangan takut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan khairan minhu, yang lebih baik daripada itu. Ini hadisnya itu, ya. Jadi kalau kita ingin keluar dari pekerjaan yang haram menurut syar'i, benar-benar haramnya, yakin ini hadisnya, masa hadis bohong, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada ia khairan minhu, khairan af'al tabdil, yang lebih baik minhu daripada itu. Yakini ini. Innaka la tada' say'an ittaqu Allah azza wa jalla illa a'taka khairan minhu. Dikala kita tidak meninggalkan sesuatu, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita yang lebih baik daripada itu. Jadi jangan takut apapun yang sifatnya duniawi. Ini duniawi punya Allah. Kita diperintahkan taat kepada Allah, asal mau taat kepada Allah. Nah, di samping itu kita mau ikhtiar, apa itu ikhtiarnya saja. Yang penting mah ada usaha usoli. Nah, usoli usaha, maka Allah niscaya akan memberikan jalan, gitu ya. Masya Allah. Usaha usoli, usoli usaha. Usoli sholat mesti dibarengi dengan usaha ikhtiar, ya. Ikhtiar mesti dibarengi dengan usoli. Kalau usoli tidak ada usaha, nantinya toma, khawatirnya mengharapkan akan pemberian orang lain. Tapi kalau usaha tidak usoli, sebanyak apapun harta kita, yang ada masih kurang, malah kita capek, dibikin capek oleh dunia itu. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan di dalam hati kita, ya. Jadi ada ketenangan dengan kita secara rohani. Rohani kita tadi butuh yang namanya ada ketenangan-ketenangan, sebagaimana jasmani butuh makan, butuh minum, rohani pun juga butuh siraman-siraman rohani, sholat, taat, ya, ngaji dan lain sebagainya. Wadan budul matun wasiraju lahu taubatu. Dan yang kedua, dosa itu dulmah, yaitu suatu kegelapan. Wasiraju lahu at-taubat, dan lampu daripada kegelapan itu adalah taubat. Jadi dosa kita ini dulmatun, gelap, dan lampunya adalah taubat. Taubat dengan yang sebenar-benarnya taubat. Kalau taubat kepada Allah, dulu suka melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dulu, istilahnya kelewat batas lah, maka satu, menyesal, ya Allah saya menyesal. Dan yang kedua, azam di hati, gak bakalan balik lagi tuh. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam memohon ampun kepada Allah. Pokoknya talak 3 lah gitu, ya, talak 3 sama kelakuan yang tidak baik. Sudah, saya mau bertobat, dibuang tuh talak 3. Nah itu syarat tobat kepada Allah. Tapi kalau tobatnya ada hakul adami, beda, nambah lagi. Ada kalau kita ada tanggungan dengan orang nih, si A, si B, si C, si D,
kita bereskan dengan hakul adami ya. Tidak bisa kita punya ada kaitan hubungan dengan hakul adami. Dulu pernah menzolimi orang itu, entah hartanya, entah jiwanya atau apa, kita harus minta maaf kepada orang itu. Dulu pernah nyuri uangnya, maka kita harus kembalikan akan uang yang kita curi. Kalau dibalikin lah bisa-bisa berabe, bisa mati di tempat saya dibacok misalkan. Ya udah memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan. Kita doakan supaya dia diberikan ampunan oleh Allah dan kita pun juga diampuni oleh Allah, sebab nanti hisaban amaliyah kita, kalau kita pernah nyuri, pernah menzalimi orang lain, maka fulan bin fulan didatangkan, fulan bin fulan, ya. Apa benar dia dulu pernah menzalimi antum? Ya benar, makanya saya isimu dakwah. Karena di dunia mah banyak pengadilan, susah cari keadilan. Nah, saya disimu cari keadilan. Oh iya. Terus bagaimana? Saya pernah didolimi sama dia. Saya pernah dicuri uang saya. Terus sudah dicuri, bahkan saya pun dibunuh. Terus, sekarang saya minta keadilan. Ya wis kalau begitu. Akhirnya apa? Dipinta keadilannya. Nah, orang yang menzalimi ini mengaku. Artinya ngaku. Setelah ngaku nanti cara penghisaban seperti apa? Amal baik dia diambil. Plek. Ditimpahin sama orang yang didolim. Plek. Gitu Pak. Kalau dia nggak punya, maka dosa si ini ditimplakin ke dia. Plek. Sudah menanggung dosa kita aja berat, apalagi tambah dengan nanggung dosa orang lain. Tuh. Masya Allah ya. Itu begitu dia yaumil hisab tuh begitu. Di yaumil hisab, hakul adami itu berat ya. Hakul adami. Makanya kan kalau ada yang meninggal suka bapak-bapak semuanya yang hadir di sini mohon keikhlasannya. Jikalau jenazah atau almarhumah ada sangkut paut utang piutang, mohon bapak ibu kiranya membereskan dengan ahli warisnya. Kan ada gitu-gitu kan ya. Nah, atau bapak ibu mengikhlaskan. Wah ya tidak lah, mungkin dia diikhlaskan misalkan. Ya itu hakul adami, berat seperti itu Pak. Nanti di mana kita pertimbangan amal tuh kayak begitu modelnya. Makanya ayo minta maaf lah kita, alhamdulillah ya. Di grup-grup ada kalimah minta maaf. Minta maaf lah, apalagi insyaallah mudah-mudahan kita bukan hanya di lebaran saja ya, tetapi di setiap hari pun kita bertemu mohon maaf, minta maaf ya, begitu Pak. Alhamdulillah di muslim itu luar biasa, Masya Allah ya. Di mana muslim ketemu dengan muslim, ia bersalaman keduanya ya, sambil mengucapkan salam, maka runtuhlah dosa-dosa darinya. Itu Masya Allah ya. Jadi tadi tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat itu bisa menerangi tadi dari dosa kita, hilang dosa kita jadi terang benderang. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW qala innal abda idza ahta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u. Jadi ketika seorang hamba ini berbuat dosa, nih, khati'atan satu dosa saja, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u. Jadi atau maka nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u, maka akan diberi titik di hatinya ini dengan satu titik hitam. Itu. Kalau kita berbuat dosa nih, jadi hati kita ini akan dikasih satu titik hitam. Kita berbuat satu kesalahan, berbuat satu dosa, maka hati kita ini diberi satu titik hitam, hati kita ini. Faidahwa ketika kita mencabut ya dan memohon ampun dan bertobat kepada Allah, sakula qalbuhu, maka hati kita ini akan mengkilap, bersih lagi.
Kita berbuat dosa istighfar, itu bersih lagi. Wa idza ada, ketika kita kembali berbuat dosa zida pihak, maka ditambahi. Kalau berbuat dosa nggak mohon ampun, nggak tobat, nanti satu ditambahi itu. Satu terus hatta ta'lu ala qalbi, sehingga titik hitam itu memenuhi hatinya. Gitu, Pak. Jadi semakin orang banyak berbuat dosa atau semakin orang banyak dosanya, itu hatinya akan tertutup oleh titik hitam itu. Makanya repot kalau sudah tertutup apa itu tadi titik hitam itu, udah repot. Diri kita itu dibawa taatnya susah, Pak, ya. Perlu diketahui nih. Ketika anak Adam lahir, manusia lahir, Allah Subhanahu wa taala mempercayakan kepada manusia itu atau kepada anak Adam itu atau kepada sebangsa bayi itu satu malaikat. Mempercayakan di mana tempat malaikatnya, di hati. Iblis juga sama, Allah kasih kewenangan. Iblis pun juga nggak kalah kibrik, nggak kalah main. Iblis pun naruh juga setan di hati itu orang. Adanya di sebelah kiri. Maka dalam hati kita ini ada malaikat, ada setan. Di hati kita nih. Malaikat yang Allah percayakan untuk membisikkan, mengajak kepada kebaikan. Lu ngaji aja sana. Lu baca Al-Quran gih. Lu sholat gih. Tuh. Namanya malaikat mulhim. Bisikannya disebut ilham. Nah, setan yang dapat naro iblis tuh namanya setan waswas. Kata setan, lah jangan daripada baca Quran, ini lihat HP. Gitu kita kan berdebat nih di hati ini. Jangan diambil itu duit, walaupun nggak ada orang juga kan itu punya orang, nggak enak. Kata yang sebelah kiri ini nguas-wasah kita, ambil aja kapan lagi kaya, itu kan. Gak ada orang ini sekali gak ketahuan. Nah, kedua kalian kata malaikat mulhim, udah jangan, khawatirnya ketahuan ini mah. Kemarin juga enggak, gitu. Akhirnya benar-benar ketahuan, ya Allah ya Rabb, itu Pak, di hati kita. Jadi yang namanya malaikat mulhim, bisikannya ajakan kebaikannya ilham, dan setannya namanya setan waswas. Ajakannya adalah dinamakan waswasah di hati kita. Masya Allah ya. Setan tuh punya pasukan. Satu, hawa nafsu di diri kita nih. Tuh. Makanya lebih besar godaannya ibadah itu ya. Satu, hawa nafsu yang benar-benar lebih kepada mengajak kepada hal yang tidak baik. Itu kendaraan setan di hati kita. Caranya apa? Lawan. Sesuatu yang sifatnya bertentangan di hati kita yang tidak baik, itu suatu larangan dari Allah, lawan tadi. Jadi lawan ya. Wa huwa allazi dzakarahu Allah taala wa huwa, maka itulah dinamakan kotoran sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wallahu a'lamu bimuradi bidalik. Jadi kalau kita berbuat salah, berbuat dosa ya, apapun itu, maka berbuat salah, berbuat dosa, dikala kita berbuat satu kesalahan saja, maka itu bakalan mentitik di hati kita titik hitam satu. Kalau terus berbuat dosa terus sampai ketutup ini hati kita. Ya Allah ya Rabb. Bagaimana caranya tadi? Yaitu tadi dengan beristighfar, dengan mencabut noda itu dan tobat kepada Allah. Usahain nih sebenarnya. Ya, saya naudzubillah suka ngamalin. Ya, kalau insyaallah sih keburu ba'da subuh sama ba'da asar. Mana? Wirid-wirid sore, wirid-wirid pagi aja tuh.
Seperti contoh, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai huwas samiul alim 3 kali. Raditu billahi robba bil islami dina Muhammadin nabiy wa rasulah 3 kali. Terus sampai istighfar sama subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100. Subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah. Itu diamalin tuh ya. Insyaallah itu. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Wal qabru dzulmatun wasiraju la ilaha wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kubur itu gelap. Nah, gelap kubur itu ya. Kata siapa lah? Kata sini orang saya belum mati. Jadi kubur itu gelap katanya. Wasiraju la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun lampunya itu kuburan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu lampunya. Sering-sering tuh wirid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka bisa menerangi di alam kubur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan alan nari atas api neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mengharap keridhaan Allah, maka orang itu akan diharamkan masuk neraka. Man qala fi akhirih la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, maka orang itu akan masuk surga. Tapi nggak gampang bisa ngucapin la ilaha illallah itu, ya, karena semua itu dimulai dari kebiasaan, ya. Kalau kita sering mentalafudkan la ilaha illallah, ya, habis sholat, dimanapun nanti latah kita. Bahkan di saat sakaratul maut pun bisa ngucapin. Lah ini bagaimana bisa ngucapin pas sakaratul maut? Pas lagi nggak sakaratul maut lagi susah buat ngucapin, ya kan? Kebawahnya itu air jernih, itu dari atasnya jernih. Kalau dari atasnya keruh, maka sininya memang keruh juga. Artinya kalau kelakuan kita nggak bener nih sekarang nih, pengen pas sakaratul maut husnul khotimah sulit. Karena memang awalnya kotor. Tapi kalau sudah jernih dari air gunungnya, ke bawahnya pun jernih, begitu tamsilnya. Kalau dari air gunungnya keruh, ya ke bawahnya pun keruh. Jangan harap kita husnul khotimah dengan kelakuan kita yang istilahnya bertentangan dengan agama. Makanya dengan mengajar sering mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka itu bisa menjadi kita ini tadi latah, ya. Bahkan di sakaratul mautun bisa ngucapin la ilaha illallah. Sedikit lagi. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia akan masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha? Apa itu ikhlasnya ngucapin la ilaha illallah? Antahzuzakum an kulli ma haramu alaikum, yaitu akan antahzuzakum, ya, terpotong dari setiap hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai dikatakan ada 7 perkara yang bisa menerangi kubur. Nih. Awalwa al-ikhlasu fil ibadah. Yang pertama ikhlas dalam ibadah. Jadi ibadah itu ikhlas, taat ikhlas, ngaji ikhlas, apapun semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Yang pertama, itu bisa menerangi kubur. Wasani yang kedua birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, insyaallah husnul khotimah, ya. Husnul khotimah tuh, terus di alam kuburnya pun bisa terang benderang, nikmat. Dan yang ketiga silaturahmi. Silaturahmi itu bisa menerangi kuburan, ya. Sekarang mah ada HP,
lebih gampang, lebih mudah ya. Tapi dengan adanya HP malah lebih malas kadang ya. Alla yudayyi'a umrahu fil maksiat. Yang keempat, tidak menyia-nyiakan umurnya di dalam maksiat. Nah, kita dikasih umurnya oleh Allah, tidak disia-siakan umur kita. Jadi malah dipakai taat. Dan yang kelima, Allah yatbi'a hawahu, tidak mengikuti hawa nafsunya. Dan yang keenam, ayyajtahida fi taat, sungguh-sungguh dalam melakukan taat kepada Allah. Wasabi'u ayyak siradikrallahi ta'ala, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan la ilaha illallah kayak apa kayak ya, semuanya itu tadi bisa menerangi kubur kita. Nah, ini saja, insya Allah sebagiannya lagi nanti kita teruskan. Nah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, mudah-mudahan dengan apa yang kita kaji pada malam ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat untuk kita dan bisa mengamalkan nasihat dari Sayyidina Abu Bakar ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayah untuk kita dan sehat walafiat, rizki yang melimpah untuk bekal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'aluka al-ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.